Halo semuanya. Halo juga semuanya. Ini opening rumah sih kok gitu. Kembali lagi di Bahasa Bisa. Jadi semua bahasa kita bakal bisa. Yes. Gitu. Bersama saya Chandra. Saya Yopi. Ini teman siaran saya zaman dulu. Betul. Di zaman kampus yang belum bisa saya sebutkan karena kampusnya belum bangga sama saya. Kalau ini mah dia mah bangga. Bangga lulusnya. Mantan ketua SEDA. Nah, ini teman-teman saya ini. Ya. Ini juga teman saya ini. Iya. Nah, kita bakal ngobrol kali ini agak-agak sedikit melo karena ini ngomongin tentang anak yuk. Parenting ya. Ya sebut parenting sih jika nama oke sih. Ya kita ngomongin anak lah. Karena sejauh ini saya tetap percaya saya bisa Punya anak. lain. Anda sudah mendisklaimer bahwa Anda nggak bisa punya. Maksudnya bisa jadi budak. Maksudnya saya tetap kabayang bisa menjadi seorang ayah. Oh iya. Saya sama Yopi ini dulu pertamanya itu kita bareng-bareng di tahun 2008. Oh iya 88. Jadi lama pisan lah bareng-bareng. Bener-bener. Jadi ya banyak kegiatan dari guru madrasahnya pernah ya? Wah, masa sih? Pernah. Era Hah? entong. Guru madrasah mah Iya, guru madrasah. Tong di show up. Guru madrasah maksudnya. Itu aya mantan murid orang di itu iso. Madrasah emang? Ayahnya? Ada. Sah. Ada yang tadi saya tepak. Madrasah ya? Si adalah itu ada. Halo. Tapi sebelum ngobrol jauh, jangan lupa di subscribe. Ya. Channelnya di Bisa Project, share, komen. Nah, Gak gitu. ada. Nah, ngomongin anak kali ini karena ya itu dia tadi terpercaya saya bisa misalkan buka-budak deui gitu. Iya sih. Gitu. Jadi saya punya anak di tahun 2016. 16, saya di tahun 2017. Nah, si mah aneh fun fact. Si itu kawinnya teh Duluan kan? Tahun 2013. 13. Saya kawin 2015. Tapi Betul. punya anaknya memang setia kawan. Nungguin luar dulu kan. biasa. Nungguin dulu, Dan anaknya bener. juga ada di sini. Iya. Jadi kita untuk bahasan kali ini ingin ngobrol-ngobrol tentang anak. Soalnya beda sih yo, cek urang mah didikan baheula jeung ayeuna. Soalnya kan zaman dulu mah ente jeung babe deket Kurang. Enggak, orang mau ngobrol jeung babe suka teh deket. Jadi ada beberapa batasan-batasan gitu. Karena culture yang dibentuk di babe orang tuh sangat apa ya? Sangat sopan gitu loh. Iya. Jadi tuh bisa orang mau ngomong, be kumaha tuh bisa. Oh, tapi ngobrol mah biasa. Ngobrol mah biasa. Tapi ngobrol pun ngobrol yang penting-pentingnya aja. Gitu. Tapi babe mah misalnya teh kan babe urang mah emang baheulana sering kerja jauh. Jadi pisah misalkan 6 bulan balik gitu. Jadi emang urang jeung babe mah jarang bisa ngobrol gitu. Makanya orang boga budak teh sebenarnya ingin memutuskan lingkaran setan eta urang kudu deket jeung budak, tapi orang geus riset ke yang lain, ternyata hampir semua angkatan kita punya bapaknya teh emang teu deukeut teuing emang kitu. Ya, emang. Berarti emang teu deukeut pisan. Emang enggak yang walaupun babehna jeung urang memang lumayan deukeut. benar. Amun kabatur mah dia bisa lebih open. Tapi kalau ke anak sendiri itu agak susah. Emang gitu berarti. Emang gitu. Karena mungkin beda culture ya. Beda culture. Zamannya beda gitu. Zamannya beda. Apalagi setelah ada ham Burger. Ham naon itu? Nggak kan sekarang kan orang tua nggak boleh pukul anak, nggak boleh apalah. Emang pernah di Zaman orang dulu serius. Asli, man? Serius. Didikan bapak gua tuh sangat keras. Jadi kalau misalnya ada anak yang memang agak bantangol dikit, lempar, beng. Oh, pernah kebagian? Pernah, tapi nggak terlalu parah kalau zaman saya, Pak. Saya kan 8 bersaudara. Yang paling parah tuh sampai anak ke-6. Anak ke-6 tuh masih parah, Pak. Marmot atau? Salah 8 bener? 8. 8. Anak ke-6 tuh masih parah. Jadi ceritanya dulu ada yang apa namanya? Ada yang nakalnya memang di luar batas ya. Di luar batas. Sampai dipukul, sampai wah parah lah. Sampai kakak orang tuh hampir mau kejang-kejang. Seriusan. Ya karena dipukul. Karena kan pukul orang tua dulu kan biasa. Ya. Biasa Karena kan, semuanya juga begitu. Semuanya jadi begitu. jadi mau aya
mau aya misalkan eta budak nenggel bapana nenggel budakna gitu. Kan enak mah viralnya misalnya. Si budak bapak ieu nenggel budakna jadi KDRT dilaporkan. Dulu mah bebas kan. Bebas. Nah, semenjak ada itu tuh kakak nomor 5 parah banget. Nomor 5 tuh ke nomor 6 7, 8 itu agak melunak karena mungkin setelah kejadian itu. Berarti gitu. hiji 2 3 4 5 keras. 5 6 7 agak medium. 6 7 8 medium. Gitu. Berarti ada hoki ya. Hoki. Jadi mau jadi anak K4. Wah. Halo pandang. Ini sohib banget sama saya dulu pas zaman ngajar Chandra. Luar biasa. Tapi bisa jadi takut. Tapi emang efek positifnya itu anak tuh pasti akan segan sama orang tua. Pasti. Pro dan kontra ya. Anak akan segan sama orang tua, tapi kontranya apa? Kedekatan sama orang tua dan anak itu ada batas. Ya, secara verbal mungkin agak komunikasi ini ya. Ada batasnya lah. Beda dengan zaman sekarang kan. Makanya sama lah sama tadi yang lu bilang kan. Kayak misalkan pengalaman ente dulu sama bapak tuh jarang ketemu. Ente memutus lingkaran setan itu, samanya dengan yang gue lakuin sekarang. Sama ya. Kalau untuk yang orang lakuin mah lebih ke komunikasinya. Komunikasinya itu lebih dibuka sama anak, lebih dibebaskan, biar kan sekarang mah udah zaman-zamannya beda ya. Anak tuh harus kita edukasi tuh sedini mungkin dan seluas-luas mungkin gitu, ya kan? Itu sih yang orang terapin sekarang. Walaupun emang gak mudah. Orang hafal Gitu cuy. Tapi orang juga bapak orang memang komunikasinya emang susah sampai orangnya enak Pak gitu teh susah. Nah, emang tara pisan ngobrol. Ngobrol-ngobrol malah ayeuna pasti gitunya. Jadi kalau mah urang geus boga budak teh malah jadi sering ngobrol nanyakeun nah Chandra teh pulang teh mudik dan lain-lain teh emang nanyakeun kamari ka mana we Pak. Coba zaman-zaman itu urang pas leutik teh emang orang kan budak lalaki hiji-hijina karena meureun bapak urang teh hayang budakna teh main bola. Orang mah main bola kan teu bisa lang-layangan tara walaupun casing lang-layangan banget orang. Tapi sebenarnya saya tidak main lang-layangan guys sebenarnya, tapi bapak orang beureun kecewa tinggal jigana gitu akhirnya jarang ngobrol gitu. Tapi ketangguhan seorang bapak yang dulu tuh memang benar-benar tangguh juga. Karena mereka tuh kenapa nggak open ke kita tuh, mereka menyembunyikan kepedihan yang dia alami sendiri dia keep gitu. Bahkan orang pribadi pun kalau melihat sosok bapak tuh jarang banget lihat bapak tuh meneteskan air mata. Hanya momen-momen tertentu doang dia meneteskan air mata gitu kan. Tapi ngelihatnya tuh wah ini struggle banget gitu. Dia nggak mau anaknya tahu masalahnya dia nggak mau apa. Jadi taunya anaknya mah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Panaina mah bapaknya ada masalah bikin story WA. Iya. Bukan anak lo yang tahu tapi netizen juga tahu. Nyeseh deui misalkan. Curhatnya. Kurang ngopok sendiri. Betul lah, apa itu Jesse? Laundry dong. Oh gitu apa? Curhatnya, benar-benar. Tapi bapak orang mah emang kan bapak Yopi memang ada treatment tersendiri. Kan karena anaknya banyak, jadi mungkin salah satunya itu yang harus dilakukan. Tapi pas saya mah emang belum pernah sekalipun menabok, tapi secara look itu jika boga sima gitu, orang juga mun orang mau motor di ojo lali aya polisi teh juga gitu aja. Ya mun balik sekolah bapak orang balik teh deg-degan we nya. Surat-surat Anda mana teh gitu. Tadi tanya gitu tapi kan orang sok padahal mah Jan makan gitu. Orang siap langsung gitu. Orang emang bener-bener karena emang jarang ngobrol berarti. Makanya orang ge jeung budak ulah sampai ka kitu lah. Jan, minum Jan. Siap. Aduh orang traumatik. Kita ada di Elaji Coffee. Oh iya, kita tag di Elaji Kopi. Aku cinta Elaji. Elaji juga cinta aku. Iya. Ini tempatnya ada di Budi Asih, dekat alun-alun Sumedang. Dekat lapas ya? Iya, tadi kita ditegur oleh kru. Tolong venue-nya diumumkan. Di-publish. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu Elaji di mana, patokannya dekat alun-alun atau dekat lapas. Lapas Sumedang. Ingat lapas? Ingat lapas, ingat Elaji. Ingat Elaji, ingat lapas. Tapi di sini tidak ada napi. Balik lagi ke Bapak. Bener, ke sosok seorang bapaknya. Bapak. Gitu. Tapi gini, bro, kalau misalkan orang ngelihat efek negatifnya itu yang sekarang muncul ya. Karena dulu kan bapak tuh kan ngebina tuh kalau orang ngelihat keharmonisan antara kakak beradik yang lain enak gitu. Mereka tuh nyambung ngobrol, humble, bahkan sampai ke
keburukan masing-masing itu bercurhat. Kalau orang mah enggak. Antara kakak adik Kakak adik tuh enggak ada. Bahkan kalau misalnya orang bilang, maneh misalnya ke kakak, wah gampleng. Serius, nggak boleh itu. Nggak boleh. Orang mah soalnya teboga lacik lalaki adik lalaki jadi tak apal. Jadi orang mah nggak boleh sama sekali kayak gitu. Makanya hubungan tuh agak jaim, ngerti nggak sih? Jaim. Jadi kalau misalnya ada hubungan keluarga tuh kita pada jadi bahasa oge ditata bahasa. Kakanda. Gitu. Adinda. Tapi ente gitu oke sih. Sugante kan temenang maneh-maneh. Berarti nyebutnya AA, Abi, AA gitu. Gitu. Gitulah. Tapi sangat tertata. Aya kejadian orang penasaran lanceuk kalimat eta. Bae dibuka teh sih. Boleh. Eta kunaon sampai bisa sampai kejang-kejang tadi. Itu kan sempat disinggung. Jadi kan kakak gua nomor 5 itu sangat nanti kalau ditonton sama orangnya gimana? Nggak apa-apa lah ya. Ini masa lalu ya. Ini pembelajaran. Iya. Jadi Doi itu memang agak nakal. Agak nakal. Dari 8 bersaudara itu paling parah. Yang paling nakal itu yang nomor 5. Gitu. Itu paling parah nomor 5 nakalnya. Makanya ya ada hantaman fisik di situ. Gitu. Biar dia tuh nurut gimana sih caranya gitu kan, sampai dipukul. Tapi di luar ekspektasi. Cuman titik pukulannya juga titik pukulan yang memang maksudnya bukan di muka gitu di kemana enggak. Tapi kan yang namanya anak kan ada stres ya, ada stres gitu. Mungkin gara-gara itu. Dan Anda menyaksikan? Enggak, saya masih kecil banget Pak, saya masih belum paham lah. Ini menurut cerita para kakandaku yang dahulu kala Pak. Kakanda, ini juga nakal tapi pintar menyembunyikan. Bukan begitu gitu. Istrinya Bapak Yopi? Saya lempar kepada istrinya. Terus paling parah orang pribadi pun sempat ada rasa kebencian khusus sama bapak tuh. Pas setelah kejadian itu? Enggak, setelah. Dari cerita-cerita kakak? Bukan karena cerita kakak, tapi karena pengalaman saya pribadi. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin, gara-gara nggak disupport. Begitu saya pengen kuliah tuh, bapak tuh nggak support. Sampai ada statement bahwa saya benci seorang bapak. Apaan kamu? Seriusan sih? Aduh, ini ada tutupnya kalau saya siram Anda. Masanya dulu kan belum paham masalah cari duit ya, namanya gimana sih? Kita kan egonya masih labil lah. Tapi setelah orang coba dalemin, ternyata bukan karena nggak sayang, karena nggak bisa mendukung secara finansial. Iya tuh. Gitu bro. Karena setelah kita jadi orang tua kan jadi paham. Paham kan sekarang. Gitu. Jangankan main jauh-jauh lah, beli mainan pun dulu mah susah cuy. Sarua orang gitu. Sarua kan? Mata kita pasti membelikan mainan kepada anak, bukan Bati Royal. Bukan Bati karena dulu kita nggak bisa beli mainan. Mainan yang dulu kita suka dibeliin sekarang. Nah itu, gitu. Makanya kita mainin dulu, udah bosan kasih ke anak, ya kan? Gitu. Gitu pernah ya? Gitu. Pernah. Berarti paling parah karena tidak disupport sama bapak untuk kuliah dulu. Gitu. Memang apa ya? Makanya belajar dari pengalaman yang dirasain dulu, hal itu dicoba dikoreksi sama kita, sama orang dikoreksi, dan pada akhirnya treatment orang pribadi ke anak tuh dirubah karena nggak mau itu kejadian dengan anak kita sendiri. Gitu cuy. Sarua berarti. Lu juga gitu kan? Sama. Tapi nggak, kalau orang tua saya emang nggak ada fisik, cuman intimidasinya emang interogasinya bagus lah. Jadi kalau misalkan mungkin jangan mantan makanya jadi pas makan kumaha nilai pakai lampu digoyang-goyang gitu. Mau nama, tapi itu adalah salah satu treatment mungkin ya. Iya. Jadi saya juga menjadi seperti ini pun. Terima kasih Bapak Ius, terima kasih Bapak Andang. Terima kasih Bapak. Sudah mentreatment kita menjadi seperti ini. Walaupun kampus kita belum bangga kepada saya. tapi sorry kalau untuk ngebahas masalah anak ya. Kita kan pengen ngomongin masalah anak nih. Yeah. Treatment apa yang ente lakuin ke anak sekarang biar hubungan kalian tuh bisa dekat? Karena kan anak kita laki-laki semua kan. Benar. Jadi kan biasanya kalau anak laki itu pasti dekat sama ibunya, ya kan? Sedangkan ente tuh terlihat sangat dekat dengan anak laki-laki ente. Ya. Berarti saya lebih pintar pencitraannya daripada istri saya berarti. Entah sih, tapi pasti karena bapaknya tidak dekat, pasti itu mah terjadi secara natural. Pasti nggak mungkin ada saya baca parenting dulu di Instagram, tips-tips menjadi ayah yang baik, enggak lah pasti. Pan lu juga begitu kan? Iya sih. Anjir lu juga begitu asa. Karena gue mana kayak gitu kan? Nah gitu. Orang pribadi mah lebih ke segala sesuatu teh natural cerita ya? Lah, cerita misalnya teh. Makanya saya sama anak
karena saya nggak punya kakak laki-laki, adik laki-laki, jadi orang tuh boga mimpi hayang main Sega bareng. Jeung lanjut orang kan jeung lanjut awalnya gua teh main Golden Axe atuh. Naon sih orang kerjakan PR gitu. Jadi orang teh butuh sosok lancik atau adi gitu. Karena kan jeung babe oge kan jarang pulang karena kerja di luar kan, luar kota. Jadi sih kesepian sama anak. Jadi orang lebih ke nganggap saudara, adik, temen. Jadi segala sesuatu diceritakan. Itu saudara kamu bukan anak kamu ya? Nah itu dia, saya lagi ngerit. Budak aing anjir. Walaupun mukanya beda dengan saya dan banyak mempertanyakan itu anak siapa? Anak saya. Tolong gitu. Jadi jeung saya mah emang menceritakan segala sampai saya kerjaan misalkan dia ayah kesini emang saya ceritain. Diceritain ya. Biar anak teh dia tidak malu untuk menceritakan apa yang dia alami. Dan alhamdulillah sekarang tuh komun sekolah oge memang sudah mulai bercerita dan conversation-nya itu variatif, makanya orang, di mana sih obrolan gitu. Nanti emang dia juga mencuri dengar, misalkan saya ngobrol dengan nasabah by phone juga didengerin, akhirnya jadi pengetahuan bahasanya lengkap gitu. Jadi orang malah lebih cerita lah gitu, lebih ke teman gitu. Walaupun kan cenah mah cek agama aja cenah. Bahwa 0 sampai 5 tahun manjakan anakmu semanja-manjanya karena itu adalah masa keemasan. Betul. Kan. Setelah 5 ke atas jadi prajurit. Betul. Ya kan? Jadi anak saya sudah 6 tahun. Jadi saya anak TK tidak boleh malas siap gitu. Gitu. Jadi emang jadi prajurit lah karena disiplinnya dibuat dari sekarang. Sekarang saya sudah mau coba buat jadi lebih prajurit gitulah karena cobalah terapin didikan Rasul gitu kan, Rasul gitunya. Saya kan baca sekilas 7 sampai SMP jadi prajurit, SMP baru jadi teman gitu. Gitu. Kalau saya sih lebih ke cerita. Oke. Menarik gitu. Sih. Pasti akan banyak bahasan menarik kalau kita langsung dikerucutkan sama how to. How to-nya attachment ente dengan anak itu pasti akan sangat menarik sih. Cuman kayaknya nanti kita bahas di season selanjutnya aja. Iya boleh. Nanti kita bahas biar kita penontonnya banyak, view-nya banyak, ada AdSense juga. Betul. Jadi gitu. kita potong-potong aja ya. Anda pasti melihat timer ini. Ini sudah terlalu over durasi gitu ya. Aduh. Nanti saya tidak suka ada timer begini. Membatasi kita ngobrol. Menarik. Nanti kita bakal coba bahas lebih detail lagi tentang parenting sama anak ya, terutama dengan view-nya seorang bapak gitu kan. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ius sama Bapak Endang juga. Terima kasih telah mendidik kita bersama. Betul. Sampai kita ada banyak hal ya. Pasti selalu ada pelajaran lah di balik mungkin buat kita dulu ini kurang baik, padahal mah tujuannya adalah baik. Benar. Itu saja bisaan di video kali ini. Yes, para bisa. Jangan lupa bisaan, Oh salah, bisaan. Nah, bisaan itu fanbase kita. Walaupun subscribernya kita belum tahu ada berapa. Buat bisaan, pokoknya jangan lupa subscribe channel kita. Betul. Biar kita semakin trigger dan termotivasi. Ya, kalau misalkan kamu mau pengen dibahas apa, boleh di komen. Kalau misalkan saya punya tempat usaha yang boleh di-mention. Nanti kita datangin. Ya, seperti Elaji Coffee ini. Terima kasih Elaji Coffee. Saya cinta Elaji Coffee. Saya juga cinta Elaji Coffee. Ingat lapas? Ingat Elaji Coffee. Semangat lapas. Bye.